Jadi kita anggap ya setiap pemimpin kalau dia kekurangan pengetahuan tentang demokrasi, dia akan rancang dirinya itu dihologramkan melalui anak-anaknya. Itu kan tadi hologram semua nih kan. Tetapi kemudian aparat penentu opini publik ini dibikin survei dan menganggap bahwa itu real. Kan sebetulnya wakil presiden itu kan ban serep yang bahkan tempatnya bukan di belakang mobil tapi di garasi itu, nggak boleh dibawa-bawa sebenarnya. Di dalam teori kepemimpinan, begitu Prabowo memerintah, maka dia akan pakai cara berpikir dia sendiri. Dan Jokowi sebagai ketua dewan nggak akan dianggap apa-apa di situ. Apa kelemahan Jokowi di antara presiden-presiden itu, Bang? Sehingga kamera tidak menyorot dia. Nah Jokowi punya apa? Dia punya IKN mangkrak. Wus juga ada wus. Boleh nih wus. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Oke. Tapi kalau kita melihat dinasti politik Jokowi ya, ini kan muncul rasionalitas ya, rasionalisasi terhadap dinasti politik itu sendiri, dan juga ada yang menganggap itu sebagai ancient value gitu kan. Nah, apakah kita memang sudah berbalik arah logika akal sehat kita ketika kemudian menganggap dinasti ini sebagai sesuatu yang wajar? Kalau dianggap dinasti itu memang kehendak Jokowi, oke aja tuh. Jadi kita anggap ya setiap pemimpin kalau dia kekurangan pengetahuan tentang demokrasi, dia akan rancang dirinya itu dihologramkan melalui anak-anaknya. Itu kan tanya hologram semua nih kan. Yang hologram tiba-tiba merasa real. Lalu kalian itu tanya hologram, Gibran tuh hologram doang tuh. Apalagi kita bilang hologram itu yang kosong artinya kan. Masih mending kita bilang hologram gitu kan. Demikian juga Kaisang segala macam itu. Tetapi kemudian aparat penentu opini publik ini dibikin survei dan menganggap bahwa itu real. Kan sebetulnya Pak Jokowi juga mengirim sinyal palsu pada anak-anaknya tuh. Anak-anaknya makin lama makin, coba lihat Gibran makin lama ngikutin jejak bapaknya tuh. Belum dilantik jadi wakil presiden, udah kemana-mana bagi-bagi ini segala macam itu kan. Padahal sebetulnya itu bertentangan konstitusi. Kan Gibran hanya boleh bekerja kalau diperintah oleh Prabowo kan. Karena wakil presiden itu kan ban serep yang bahkan tempatnya bukan di belakang mobil tapi di garasi itu, nggak boleh dibawa-bawa sebenarnya. Tapi lu yakin Gibran hanya akan menjadi ban serep? Pastilah. Kecuali Prabowo itu bikin deal dengan Jokowi, tapi kan nggak mungkin. Di dalam teori kepemimpinan, begitu Prabowo memerintah, maka dia akan pakai cara berpikir dia sendiri. Ya sekarang ya memang ada sopan santun, ya saya dididik oleh Pak Prabowo, memang dipersiapkan. Tetapi kemampuan Prabowo untuk melihat dunia dengan cara yang lain itu tidak mungkin setara dengan kemampuan Pak Jokowi kan. Kalau kita lihat misalnya tuh soal global security, Jokowi buta huruf tuh, Gibran masih buta huruf. Kita lihat kondisi-kondisi humanitas dunia itu kan nggak mungkin Prabowo itu diam. Jadi saya kira Prabowo akan berupaya untuk tampil sebagai potensi untuk jadi pemimpin Asia tuh. Sebagai pemimpin Indonesia udah tuh, dan bayangin misalnya dunia itu melihat Asia itu sekarang dipimpin oleh Mahathir Muhammad kan. Nah Prabowo pasti punya ide untuk melampaui Mahathir tuh. Jadi dia akan beroperasi di tingkat global untuk memuliakan kembali Indonesia sebagai global player. Dan itu artinya tugas-tugas dalam negeri akan dikasih pada Gibran. Nah masalahnya Gibran mampu nggak itu ngatasin anak-anak BEM misalnya tuh. Bang, tapi masalahnya akan ada lembaga negara baru, yaitu Dewan Pertimbangan Agung ya. Dan nanti banyak yang menyatakan bahwa itu Jokowi akan menjabat sebagai ketuanya dan posisinya setara dengan presiden. Itu gimana lo Bang membacanya Bang? Iya dia ketua, terus Dewan ini kan juga primus inter pares kan. Jadi ada anggota Dewan lalu dipilih seorang ketua tuh. Ya kita bayangin anggota dewannya siapa yang mau ada di situ kan. Bayangin misalnya Ibu Mega nekat tuh. Oke, saya mau jadi anggota dewan. Ya tenggelamlah Jokowi di situ kan. Apalagi SBY bilang anggota dewan. Kan itu akan jadi problem. Jokowi anggota DPA, ketua DPA. Kan ini mau dibikin semacam tempat reuni mantan-mantan presiden. Presidential club gitu kan. Ya pasti Pak kamera bocor halus pertama-tama ada ke SBY. Kamera bocor beneran ada pada Megawati kan. Lalu Jokowi ya udah jadi ban serep lagi di situ kan. Kan ini persaingan personalitas kan. Dan Jokowi sebagai ketua dewan nggak akan dianggap apa-apa di situ. Apa kelemahan Jokowi di antara presiden-presiden itu, Bang? Sehingga kamera tidak menyorot dia.
Andaikan presidensial tuh. penampilan presidensialitasnya itu. Kan Ibu Mega tetap kelihatan punya wibawa itu. Dan SBY juga kelihatan punya kapasitas intelektual. Nah Jokowi punya apa? Ya punya IKN mangkrak. Wush juga ada wush. Wush. Dia bilang nih wush itu. Jokowi marah-marah nggak bisa penuh itu. Ya bahkan kita tahu kan, bahkan sudah disubsidi pun Nggak ada naik. naik. Apalagi kalau harganya harga pasar kan. Itu ngaco gitu kan. Dan kita sebetulnya yang bayar itu kan, yang gue juga investor wush kan, karena pakai APBN kan. Yang pajak gue di situ kan. Bang, tapi misalkan Jokowi dinastinya berhasil begitu dalam konteks Gibran menjadi wakil presiden nanti, terus Kaisang menjadi di Jawa Tengah, Bobi Sumatera Utara begitu. Apakah dan orang-orangnya menjabat sebagai kepala daerah ya? Apakah dia masih punya bergen kepada Prabowo nantinya, Bang? Ya itu artinya keajaiban ke-17 tuh kalau tiga-tiga. Nggak mungkin lah itu pasti nggak akan terjadi itu. Bargain apa? Bargain ya justru Prabowo senang itu karena dia nggak harus ngurus mereka lagi kan, akan diurus oleh masing-masing klub di daerah-daerah kan. Kalau Gibran jadi apa, Kaisang jadi apa, Bobi jadi apa, ya sama-sama orang tahu bahwa Prabowo akan meninggalkan rejim ini. Jadi tetap Prabowo akan bikin distinctive karakter dalam pemimpinan dia kan. Kita tahu lah watak Pak Prabowo itu. Bagaimana mungkin Prabowo akan diingat oleh dunia kalau dia masih bawa baggage apa namanya sampah politik dari Jokowi kan, kira-kira begitu. Ya Gibran, Kaisang, Bobi ya sampah politik Jokowi. Juga netizen juga lihat begitu kan. Apalagi dunia internasional kan yang masih menganggap bahwa ya legitimasi Prabowo itu cacat secara etis, dan tentu Prabowo tahan diri. Oke, nanti deh gue betulin itu setelah Oktober gitu. Oke.